Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menjelaskan model, pendekatan, metode, strategi, teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Eka Novitasari sebagai moderator dan rekan saya. Saya adalah Devi Lorenza sebagai penyaji. Saya Alvin Permana sebagai Dan saya Ayu Wahyuni sebagai penyaji. Saya Farah Ardiana sebagai penyaji. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alvin Permana. Kepada Alvin Permana, saya persilahkan. sebagai penyaji. Baik, moderator. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu pola yang dijadikan pedoman dalam strategi mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Model-model di Indonesia SD ada 4, yaitu yang pertama, 1, model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, model pembelajaran kuantum. Yang keempat, model pembelajaran tematik. Selanjutnya, pengertian pendekatan. Suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarnya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anda. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam pendekatan. 1. Pendekatan komunikatif. 2. Pendekatan integratif. 3. Pendekatan cara belajar siswa aktif. 4. Pendekatan belajar kooperatif. 5. Pendekatan tujuan. 6. Pendekatan struktural. 7. Pendekatan kontekstual. C. Metode pembelajaran. Rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan sesuai sistematis bahan yang akan diajar, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Karena itu, metode pengajaran dapat dikatakan sebagai cara-cara guru mencapai tujuan pengajaran dari awal sampai akhir yang terdiri atas 5 kegiatan pokok. Yang pertama, pemilihan bahan. Kedua, penyusunan bahan. Yang ketiga, penyajian. Yang keempat, pemantapan. Yang kelima, penilaian formatif. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Vera Ardiana. Kepada Vera Ardiana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu macam-macam metode. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode integratif, yang ketiga metode integratif, yang keempat metode tematis, yang kelima metode konstruktivitas, yang keenam metode kontekstual. Selanjutnya yang D yaitu strategi pembelajaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi pembelajaran bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran bahasa Indonesia secara cermat
pembelajaran. Kemudian menurut Rudin, ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama, cognitive learning strategies atau strategi belajar kognitif. Kemudian yang kedua, metacognitive learning strategies atau yang disebut juga dengan strategi belajar metakognitif. Yang ketiga, communication strategies atau yang disebut juga dengan strategi komunikasi. Dan selanjutnya yaitu social strategies atau yang disebut juga dengan strategi sosial. Baik, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ayu Wahyuni. Kepada Ayu Wahyuni, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang pengertian teknik pembelajaran. Teknik artinya cara, yaitu cara mengajarkan atau melaksanakan sesuatu. Jadi, teknik pengajaran atau mengajar adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran saat itu. Teknik pembelajaran dapat dibagi atas dua bagian, yaitu teknik umum dan teknik khusus. Terima kasih. Itulah materi dari kami, kelompok 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.